Welcome back to Bahasa Basa Basi Basi Berguna. Oke. Sebelumnya eh, kita mau bahas apa sih? Kita mau bahas tentang kuliah atau kerja. kuliah atau kerja. Iya, kuliah Ini atau kan kerja. jadi dilema ya. Iya, benar, dan itu jadi topik yang trending di TikTok menurut saya. Betul. Jadi kita mau bahas lah untuk gimana menurut dari dua sisi, dari saya mahasiswa yang pure mahasiswa dan Mas Farid yang termasuk mahasiswa dan pengusaha. Iya, boleh. Oke. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu kali ya. Perkenalan dulu ya. Ya, silahkan coba perkenalkan dong dirinya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Raffi Farid Az-Zuhri. Ya. Saat ini aku juga mahasiswa baru sekarang di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan kebetulan saya juga sambil punya usaha, yaitu mie bakar cobek kawitan yang alhamdulillah baru aja 4 hari kemarin Iya. kita grand opening cabang kedua. Cabang pertamanya di mana itu? Cabang pertama ada di Malang. Berarti Mas Farid ini asli Malang ya? Asli dari Tangerang. Oh, asli dari Tangerang. Asli dari Tangerang. Tuh. Oke, berarti kita berarti Mas Farid ini termasuk salah satu pengusaha dan juga mahasiswa ya? Betul. Alhamdulillah, emang mungkin kalau dari aku sendiri emang dari dulu tuh basicnya pengusaha banget ya. Pengusaha. Dari SD, dari SMP, SMA, kan kebetulan juga aku tuh SMP sama SMA itu pesantren ya. Pesantren. Dan pesantren itu kan santria banyak kan. Alhamdulillahnya santria banyak. Dan di situ aku kayak ngelihat peluang gimana caranya memanfaatkan market yang banyak itu. Nah, dari situlah apa ya, jiwa pengusaha terus juga darah-darah pengusaha tuh semakin kesini semakin menggelora gitu. Gelora sih benar-benar. Oke, mungkin kita masuk ke topik ya. Topik boleh gitu. Ya. Oke, yang pertama itu kan dari Mas Farid nih. Penting nggak sih untuk kuliah itu? Penting atau enggak kuliah itu? Iya. Jadi gini, hidup ini kan pilihan ya. Iya, pilihan. Mau kuliah, mau kerja, mau nggak ngapa-ngapain, itu pilihan kita. Pilihan kita. Betul. Jadi di sini bukan masalah benar, masalah penting, masalah butuh, itu bukan. Jadi lebih ke tujuan kamu itu mau kemana. Kalau penting, ditanya penting dong. Kita harus menjadi orang yang berintelektual, harus terus belajar, harus terus upgrade diri supaya bisa lebih berkembang. Penting. Itu kalau kuliah tuh menurut aku penting. Penting. Betul. Kalau dibanding kerja, menurut Mas Farid sendiri gimana sih? Kerja atau kuliah? Kalau menurut aku? Iya, kalau Mas Farid. Pilih salah satu apa bisa dua-duanya nih? Kita bahas salah satu dulu. Ya. Okay. Kalau aku lebih penting kuliah. Kuliah. Kenapa itu? Karena gini, dengan kuliah ini kita bisa mendapat relasi, kita bisa punya teman baru, kita bisa melihat pasar baru. Nah, dari situ tuh otomatis dengan kekreativitasan kita, dengan teman-teman kita yang mungkin bisa mensupport kita, itu bisa menimbulkan atau bisa apa ya, kita bisa dari mahasiswa itu kita bisa kerja, kita bisa punya usaha. Itu menurut aku kayak gitu ya. Kalau dari sisi kuliah, kenapa penting kuliah itu? Terus kalau misal nih, kalau dari sisi kerja sendiri gimana? Kalau misal kan banyak nih orang kan bilang, lu mah orang kaya, dibiayain sama orang tua, gimana gua dong yang kagak punya apa-apa gitu, nggak punya apa-apa, sedangkan kita dituntut untuk menyerah dengan keadaan dan kita dituntut untuk kerja gitu. Menurut Mas gimana kalau dari itu? Kerja ya,
Sebenarnya kerja ini tuh gimana ya? Aku juga bingung kayak kalau yang fresh graduate dia ngambil kerja mungkin kan. Aku rasa eh, itu bisa menjadi awalan. Mungkin dari kerja itu dia bisa membiayai kuliahnya nanti, harapannya seperti itu ya. Ya, Dan itu dibenarkan juga. Cuma kalau untuk aku kenapa lebih milih kuliah, yaitu karena tadi lebih banyak peluang untuk bisa mencari pekerjaan dan membuka pekerjaan. iya sih benar sih. Tapi menurutku sebenarnya kuliah dan kerja itu sama-sama penting. Cuma gimana kita manage diri kita sendiri sebenarnya. Ya. Nah, kayak kalau aku sendiri tetap milih kuliah dulu daripada kerja karena mau kamu tuh kerja sebagus apapun diri kamu, selama kamu nggak punya basic dan kamu nggak punya pengalaman di bidang teori sendiri, itu orang pasti kurang percaya. Dan lagi kalaupun kamu dapat pekerjaan nih, kita nggak bisa upgrade diri kita untuk lebih ke titik yang lebih tinggi. Betul. Dan itu udah banyak terjadi gitu loh. Kayak kita ketahui apa ya namanya, banyak kerjaan formal itu bilang kalau kamu mau naik jabatan kamu harus S1 minimal. Ya. Atau kalau kamu mau naik jabatan kamu harus S2. Nah itu kan kadang kita harus pikirkan jauh ke depannya menurutku. Nah terus kalau dari sisi aku nih, dari misal aku jadi orang yang nggak punya apa-apa dan dituntut untuk kerja dulu, mungkin setahun 2 tahun aku benar-benar manfaatin waktu yang ada untuk kerja. Jadi apa ya, cari modal dulu, cari pasar dulu, terus cari koneksi. Setelah itu kita kuliah, kita udah dapat uang nih kuliah. Habis kuliah nih lebih ke oh kemampuan tuh segini di kuliah, cari lebih koneksi lagi, dan setelah itu kita punya value yang gede menurutku dari orang yang kerja biasa itu. Nah, jadi yang jadi permasalahan adalah banyak orang yang ngeluh duluan dan dia nggak mau upgrade value. Nah, menurut Mas Farid nih gimana sih cara untuk orang-orang yang apa ya ngeluh duluan dan nggak mau coba explore dunia nih? Gimana cara kita apa ya, nggak bisa juga sih, cuma ada saran nggak sih untuk seseorang itu bisa upgrade value, terus bisa lihat dunia lebih luas? Menurut Mas Farid gimana caranya itu? Oke, sebentar aku minum dulu ya. Ya nggak apa-apa, ada aja. Nah jadi gini, kalau ngebahas tadi tentang yang kerja, Iya. kemudian mungkin di kerjaan itu setahun 2 tahun, kemudian terus masuk kuliah, itu kan menjadi pengalaman ya. Iya, Betul kan? benar. Terus masalah orang itu kan untuk belajar harus dari kemauan sendiri kan. Benar sih. Kita nggak bisa ngerubah, kita hanya bisa mengajak, dan dia harus tahu alasan kenapa dia pengen belajar, pengen upgrade. Sebenarnya itu. Nah tipsnya buat teman-teman harus tahu tujuannya tuh mau kemana. Tujuan, visi ya, visi. Oke. Karena dari visi itu nanti akan mengikuti gimana caranya untuk menggapai visi itu. Kalau dari aku gitu. Nah, dari visi itu kemudian nanti akan tumbuh jiwa untuk terus growth, untuk terus berkembang, untuk terus upgrade diri, dan otomatis loh itu di bawah sadar kita mengafirmasi diri kita untuk bisa gimana caranya untuk mencapai visi itu. Nah, Cuma kalau dari misalnya aku dari orang yang kurang terpandang, kurang mampu dan lain-lain, selalu ada pikiran gini, mampu nggak ya aku untuk bisa berkembang itu dengan keadaan yang aku dituntut untuk kerja, nggak ada waktu untuk belajar, nggak ada waktu untuk upgrade value diri, itu mampu nggak ya kira-kira? Oke. Sekarang aku tanya, kamu mau atau enggak? Benar sih, kalau dia mau pasti dia mengusahakan ya.
kalau masalah mampu atau enggak, mungkin banyak kita melihat orang-orang sukses yang sekarang itu berawal dari ketidakmampuan. Dia tumbuh dari rasa kemauan, gitu. Rasa ingin tahu ya. Rasa ingin tahu, rasa ingin terus belajar. Itu kan dari kemauan, bukan dari kemampuan. Dari mau itu bisa menciptakan kemampuan. Jadi kembali lagi ke teman-teman nih, ke diri kita, mau atau enggak untuk terus berkembang. Oke. Nah, misalnya kita jadi kan kuliah kita nih, Betul. ya. Terus mahasiswa yang termasuk kita juga dibiayai orang tua Mas ya. Iya. Nah, menanggapi orang-orang yang bilang, ah kamu enak dibiayai orang tua, aku enggak. Menurut Mas gimana itu tanggapannya? Tanggapan aku sih gini ya, ini bukan masalah yang bayarin orang tua atau yang bayarin kakek, nenek, saudara gitu. Ini kan masalah kita ingin belajar, kemudian juga tanggung jawab kita untuk terus menuntut ilmu, kemudian juga tujuan kita untuk masuk kampus tuh apa sih? Kan kadang aku ngelihat ya sebagai mahasiswa baru, teman-teman nih yang orang tuanya udah bayar mahal-mahal tapi mereka nongkrong sana, nongkrong sini, pulang malam, terus pacaran, nyari cewek gitu kan. Aku rasa apa ya, perlu ada rasa syukur sih, yang dimana teman-teman udah dibayarin sama orang tua, Udah dibiayai ya, gitu ya. udah difasilitasin juga gitu kan. Benar. Dibanding teman-teman mungkin yang belum seberuntung kalian-kalian nih yang mungkin dibiayain dan difasilitasi sama orang tua kalian. Itu benar tuh. Jadi buat teman-teman yang apa ya udah difasilitasi nih sama orang tua, ya kalian wajib bersyukur, jangan malah kalian itu malah apa ya bertele-tele terus nunda-nunda kelulusan kalian. Coba deh bayangin seberapa banyak orang yang ingin di posisi kalian gitu sih. Nah, terus nih aku sering dengar nih kuliah itu nggak menentukan kita sukses. Gimana itu? Bagus nih, ini bagus nih pembahasannya. Kuliah tidak menentukan kesuksesan. Benar. Sukses itu kan ditentukan dari diri. Iya. Oke. Sukses itu punya penilaian dari diri sendiri. Benar. Kuliah ini hanyalah pendukung. Lingkungan hanya pendukung. Jadi mau kuliah atau enggak, menurut aku ya, selama kita punya kemauan, selama kita punya rasa ingin apa ya, suksesnya tuh tinggi banget. Mau kuliah, mau enggak, mau orang miskin, mau dari orang miskin, orang kaya, selama dia kemauannya tinggi untuk sukses, aku rasa dia bisa sukses. Karena sukses itu tanpa alasan apapun, mau dari orang kaya, mau dia miskin, mau dia jelek, mau ganteng, selama dia ingin sukses, aku rasa bisa buat teman-teman sukses. Nah, benar. Pernah dengar sih kata ini, mau sebesar apapun usaha kalian, kalau kalian nggak ada keinginan dan nggak ada rasa syukur kepada Tuhan itu, kalian nggak akan bisa mencapai titik yang kalian inginkan gitu sih. Betul bang. Jadi kayak kalau kalian ada kemauan, ya kalian melakukan, berdoa, bersyukur gitu sih. Dan paling sering nih, kadang itu orang sukses itu yang bukan dari orang tua ya, itu mereka itu benar-benar yang agamanya taat banget sih menurut gue. Wah, Itu ngeri. Nah, kalau Mas Farid sendiri nih, misal ya, dari orang yang kurang mampu, terus berusaha untuk jadi sukses, hal pertama yang dilakukan itu apa? Kuliah, kerja, atau gimana? Oke, jadi aku mau cerita sedikit. Aku terlahir dari orang tua yang ketika aku lahir ya, Ya, hitungannya
kurang mampu. kurang mampu. Aku SD itu jualan gorengan buat bantuin bayar sekolah orang tua. Terus juga aku SMP sampai SMA aku jualan keripik-keripik basreng, Oh ya iya. makaroni gitu-gitu ya. Paham, paham. Ciki-ciki itu di pesantren buat nambah-nambah bayar kuliah, bayar sekolah, sorry ya. Eh, Langkah pertama yang aku siapin ya. Yang pertama aku yakin pasti kesuksesan itu gak lain ada kehendak dari Allah ya. Iya. Jadi aku rasa untuk meningkatkan spiritualitas, untuk mendekatkan diri pada Tuhan kita tuh penting banget dengan rasa syukur, dengan kita berusaha. Aku rasa ini menjadi langkah pertama ya. Iya. Dari situ nanti gimana ya? Hati kan Terus tergerak ya. Oh ya. Hati tergerak. Hati tergerak. Terus juga dari situ kalian bakal tercerahkan buat visi, misi, tujuan ke depan untuk sukses. Aku rasa itu. Kalau dari aku ya, tips buat teman-teman nih yang mau sukses, deketin dulu sama yang maha punya semuanya. Oke. Sebenarnya agak melenceng ya tadi pembahasan kita tentang itu terhadap kuliah atau kerja. Nah, ada lagi nih. Kalau misal kuliah sambil kerja, Ya. kan bisa juga nih. Bisa bang. Jadi buat teman-teman kan yang ngerasa kamu enak kuliah dibiayain, ya buat teman-teman kan harusnya bisa paham lah ya. Kalau misal kuliah itu nggak melulu tentang dibiayain ya. Jadi kita bisa berusaha sendiri kerja buat nyiapin, buat bayar kuliah itu juga bisa gitu loh. Asalkan kalian mampu dan ngerasa mampu, kalian pasti bisa kok. Jadi karena aku juga ngerasa gitu ya. Aku juga kerja, kuliah gitu. Cuma kerja emang masih kecil-kecilan, cuma buat tambah-tambah uang saku. Cuma kan dari situ aku paham banyak orang di luar sana loh yang aku lihat itu mereka kerja sambil kuliah juga nggak ngeluh gitu loh. Jadi buat teman-teman nih yang ngerasa kerja ngeluh nggak bisa kuliah, ya itu karena kalian kurang mampu menurutku ya. Otak kalian ngerasa kalau kalian nggak mampu, tapi ketika kalian merasa mampu ya pasti bisa kok. Pasti ada jalannya. Dan buat teman-teman yang kuliah nih sering ngerasa lebih baik daripada orang yang kerja, salah juga ya. Karena kesuksesan itu nggak melulu tentang kuliah, tapi lebih ke bagaimana cara kita berpikir ke depan, nge-planning sesuatu buat kita itu bisa upgrade value, terus bisa juga melihat peluang. Betul. Dan lagi yang paling jelas itu adalah kerja keras kita juga gitu. Nah, buat pertanyaannya adalah buat Mas Farid nih yang kerja jadi pengusaha kan pasti sibuk banget nih, terus kuliah juga. Betul. Nah, gimana sih cara manage dan gimana cara bertahan di situasi itu? Oke. Yang pertama, biasanya aku ngebagi waktu itu prioritasin. Mana yang lebih penting, mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Jadi apa ya? Kalau aku jujur emang kurang suka nongkrong. Jadi waktu aku tuh bisa dipakai semaksimal mungkin untuk ngurus usaha, untuk istirahat, untuk kuliah, untuk tugas-tugas kuliah. Jadi kebanyakan dari teman-teman yang aku lihat ya di kampus, mereka tuh karena nggak ada kerjaan, Ya, banyak waktu luang, dia bingung mau ngapain, dan akhirnya nongkrong di kafe, main biliar, dan aku rasa itu yang membuat apa ya, tiba-tiba waktu habis aja, tiba-tiba ngerasa kok cepet banget hari gitu, dan itulah apa ya, keproduktivitasan orang bisa dilihat dari situ, bagaimana dia mengelola waktu dia untuk apa ya, menghabiskan satu hari itu. Manage waktu sih penting banget lah buat aku, buat teman-teman semua.
Aku rasa gitu ya. Pentingnya banget harusnya. Banget, banget. Oke. Jadi berarti nggak ada alasan untuk orang ngeluh kalau kerja itu nggak bisa kuliah. Sebenarnya nggak ada Ada alasan. nggak ada alasan. Ini masalah bagi waktu, masalah dia prioritasin, ya itu aja sih. Terus nggak ada alasan juga untuk orang-orang yang kuliah itu bisa lebih sukses daripada. Nggak ada. Mungkin lebih ke Peluangnya aja. lebih besar mungkin ya. Tapi kalau untuk lebih sukses tuh belum pasti ya kan. Tinggal gimana cara kita melihat peluang aja nggak sih? Betul. Bagaimana kita melihat peluang, terus memanfaatkan peluang yang ada, terus juga dari peluang itu kita bisa menghasilkan pastinya. Dan menurutku kerja atau kuliah itu sama-sama penting ya kan. Sama-sama penting. Jadi kayak buat teman-teman nih, banyak kan yang ngomongin kalau kuliah lebih penting atau kerja lebih penting, ya nggak salah semua. Itu lebih sama-sama penting gitu loh. Jadi Penting. jangan apa yang ngerasa yang kerja jangan ngerasa dia itu terbebani karena nggak bisa kuliah, dan yang kuliah jangan merasa lebih sukses gitu, jangan. Nah, jadi apa ya, saling menghargai nggak sih? Saling menghargai, terus juga ini kan pilihan ya. Iya Gak benar. ada yang salah, gak ada yang benar. Tergantung kalian tujuannya mau kemana. Dari tujuan itu ya udah, kalian pilih aja mau kuliah atau mau kerja. Terus ada satu sih, cuma gimana yang ngomongnya, Gimana? keadaan sih katanya, keadaan yang dipaksa gitu. Kalau menurut Mas Farid ini keadaan yang dipaksa gimana sih? Keluar Keadaan dari keadaan yang dipaksa tersebut. keadaan yang dipaksa. Iya. Misal keadaan memaksa Mas Farid buat kerja nggak bisa kuliah, gimana? Itu gimana ya? Sebenarnya kalau seperti itu kembali lagi sih ke Kembali ke awal aja ya. kita bisa mendelegasikan, kita bisa memberikan apa ya? Memberikan tugas kepada orang lain yang mewakili kita. Itu sih. Jadi keadaan terpaksa tuh balik lagi ke awal balik tadi. ke awal tadi sih. Terus salah satu yang paling sering banget diomongin, Ya. lu kuliah sama lu kerja itu sama beda. Karena kalau lu kuliah itu pakai otak, Ya. kalau lu kerja itu pakai otot. Gimana itu tanggapan Mas Farid? Kuliah pakai otak, kerja pakai otot. Iya, Menarik. karena di TikTok tuh sering beredar nih kayak, lu kuliah itu pakai otak, kalau gua kerja pakai otot gitu. Dan kebanyakan yang bilang itu malah anak kuliah, dan gua pakai otak nih kuliah, lalu kerja pakai otot gak guna gitu kan. Gimana? Sebenarnya gini, kuliah pakai otak, benar, kuliah pakai otak. Cuma effort untuk kuliah kan pakai otot kan, Iya. dan kerja pakai otot. Pasti otot itu kan tergerak karena dari saraf otak gitu ya. Jadi gimana ya? Di sini sama-sama sebenarnya sama. Mau kuliah mau kerja itu pakai otak, pakai otot. Tinggal aplikasinya aja sih yang beda sih. Tapi kan di kata itu kayak nyindir gitu loh. Gua kuliah itu berarti gua pinter, sedangkan lu kerja berarti cuma lu nggak punya otak gitu. Itu kan maksudnya kayaknya nyindir gitu. Nah, tanggapan Mas Farid itu gimana sih sebenarnya? Kembali lagi ke awal, gak ada yang benar, gak ada yang salah. Mau kerja mau kuliah Sama-sama bener ya? sama-sama benar, sama-sama benar, gak ada yang salah. Iya. Sebenarnya kayak kalau lu kuliah juga butuh tenaga juga, lu juga butuh effort juga, itu pakai otot juga, Pakai otot dan juga. lu berpikir. Nah, kalau lu kerja pakai otot doang berarti lu bakal gampang banget dipecat. Iya. Gua. Jadi menurut gua kalau dibilang kuliah pakai otak dan kerja itu pakai otot, Salah. karena kerja itu juga pakai otak. Sama-sama pakai otak, sama-sama pakai otot. Karena butuh effort juga. Nah, mungkin itu sih
dari pembahasan kita dari topik kerja atau kuliah. Jadi buat teman-teman nih, jangan ngerasa rendah dan jangan ngerasa tinggi, ya kan? Dan apa ya? Kalau ketika kita ngerasa rendah, kita nggak akan bisa upgrade diri. Betul, minder biasanya. Ya, minder dan kita itu ngerasa aku nggak akan bisa, nggak akan bisa. Aku nggak mampu. Nah, Aku terakhir dari orang miskin. Aku banyak gak bisa gitu. Dan buat yang ngerasa tinggi diri nih, ya kesuksesan kamu itu nggak ditentukan dari itu. Cuma sih kalau disuruh milih kerja atau kuliah sih, aku milih yang udah ditentuin sama orang tua sih, ditata jalan hidupnya. Aku boleh ngasih pesan nggak buat teman-teman semua? Boleh lah. Nah, Gimana? jadi gini teman-teman, kita ini kan hidup cuma sekali. Kenapa kita nggak memutuskan buat sukses kalian? Jadi buat teman-teman, siapin visi kalian, siapin tujuan hidup kalian. Kalian mau jadi apa? Caranya seperti apa? Mau bagaimana? Di mana? Itu kalian siapin. Dan semangat terus untuk terus belajar, untuk terus upgrade diri. Dan insya Allah dengan kalian ingin belajar, ingin terus upgrade diri, insya Allah Allah permudahlah jalan kita menuju tujuan kita. Mungkin itu sih. Berarti nggak salah gitu loh ketika seseorang itu bisa kerja, bisa kuliah, bahkan bisa punya usaha sendiri gitu loh. Menurut gue itu pemikiran yang hebat banget. Dan bener sih, aku nambahin juga nih buat teman-teman, apa ya, jangan pernah merasa kurang mampu atau kurang yakin, karena pada akhirnya ketika kalian merasa kurang mampu dan kurang yakin, kalian nggak akan berani mengambil kesempatan dan peluang sekecil apa ya, bisa dibilang sekecil batu atau sekecil debu gitu loh. Jadi buat teman-teman nih, merasa mampu, nanti juga nggak usah mikir yang lain-lain, Tuhan tuh pasti bantu, bener kan? Betul banget. Jadi betul. peluang sekecil apapun itu diambil aja. Ambil aja. Karena ketika kamu ngerasa nggak yakin, berarti kamu itu baru dituntun sama Allah buat lebih bisa dewasa, lebih bisa hebat gitu sih menurutku. Jadi Betul. Aku sepakat sih. jadi buat teman-teman tuh ingat, ngerasa aja mampu, tapi jangan ngerasa tinggi diri. Betul. Jadi hebat sekalian aja, Penting hebat sekalian. jangan cuma setengah-setengah lah. Apa itu setengah-setengah? Hebat Tanggung banget ya. Tanggung banget. Gitu sih. Mungkin sekian ya dari kita. Oke. Jadi buat teman-teman nih, kalau ada obrolan atau tanggapan lain, bisa lah nanti di komen ya lah. Jangan lupa juga di share. Jangan lupa share, subscribe, like gitu. Iya benar Mas. Mungkin sekian dari kita, dan kita kalau ada salah ya mau dimaafkan karena kita juga manusia lah. Iya. Mungkin sekian dulu dan sampai jumpa. Dadah.